Selamat pagi anak-anak. Semoga Bapak temui dalam keadaan sehat, walafiat, dan masih tetap semangat untuk belajar. Pada pelajaran terdahulu kita sudah membahas tentang kedudukan garis. Kedudukan dua buah garis. Ada yang dua buah garis saling sejajar, kemudian ada juga dua buah garis saling berpotongan, kemudian ada juga dua buah garis saling bersilangan, dan dua buah garis saling berimpit. Kemudian Bapak berikan beberapa soal untuk latihan ya. Mudah-mudahan kalian tetap mengerjakan latihan walaupun tidak dikumpulkan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sudut. Yang pertama adalah mengenal sudut. Mungkin kalian sudah tahu apa itu sudut ya. Di mana sering kalian lihat, perhatikan ada benda-benda yang membentuk suatu sudut. Ya. Nah, pengertiannya, suatu sudut itu terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Titik potongnya itu dinamakan dengan titik sudut. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini sinar garis CA. Kemudian ada sinar garis CB. Daerah yang dibatasi oleh sinar garis CA dan sinar garis CB, ini daerahnya ya. Daerah inilah dinamakan dengan sudut. Ya, sudut ACB. Huruf C di tengah ya, ACB. Yang dilambangkan dengan, nah ini lambang sudut. Ya, lambang sudut. Ini disebut dengan sinar garis CA. Yang ini disebut dengan sinar garis CB. Kemudian yang ini dinamakan dengan titik sudut. Ya, titik sudut C atau titik sudut C. Nah, itu tentang sudut ya. Kemudian yang berikutnya penamaan atau pemberian nama sudut. Perhatikan gambar berikutnya. Nah, garis PQ dan garis QR itu berpotongan di titik Q. Ya, karena berpotongan di titik Q, maka garis PQ dan QR ini membentuk sebuah sudut. Nah, ini sudutnya ya. Nah, pemberian nama sudut ini, perhatikan baik-baik, ini boleh disebut dengan sudut Q saja boleh, atau sudut PQR. Ya. Jadi pemberian nama sudutnya ini adalah sudut PQR. Ditulis sudut seperti ini lambangnya ya. Sudut PQR. Bukan PRQ. Ya, bukan PRQ. Atau bukan RPQ. Nah, ditulis sudut PQR karena titik sudutnya adalah titik Q. Hurufnya di tengah. Itu perhatikan baik-baik ya, pemberian nama sudut. Misalnya lagi, nah ini. Dua buah garis yang saling berpotongan. Ya, silangan berpotongan ya. Berpotongan seperti ini jadi membentuk banyak sudut ya. Misalnya Bapak sebut di sini titik A, kemudian B, C, D. Kemudian yang di tengah perpotongannya ini adalah titik P misalnya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada sudut APB, sudut PBC, sudut CPD, dan sudut APD. Nah, itu nama sudutnya ya, yang bawah misalnya. Ini dinamakan dengan sudut APB. APB, titik P di tengah ya. Yang ini dinamakan dengan sudut BPC ya. BPC. Kemudian yang di atas dinamakan dengan sudut CPD. CPD. Dan ini disebut dengan sudut APD. Semuanya titik P-nya di tengah ya. Karena titik P-nya ini merupakan titik sudut. P-nya ini adalah titik sudut. Nah, itu pemberian nama sudut. Kemudian perhatikan ya, nama-nama sudut pada persegi panjang di bawah ini. Persegi panjang ABCD. Nah, ada 4 sudut ya. Ini disebut dengan sudut A atau BAD. Ya. Sudut A atau sudut BAD. Yang ini. Ya. Sekarang yang ini. Ini sudut B atau sudut ABC. ABC ya. Bukan BAC, salah ya.
Kemudian yang di atas, sudut BCD atau sudut C, ya. Sudut C atau sudut BCD. Dan satu lagi adalah sudut D. Ya, sudut D atau sudut ADC, ya. Nah, itulah pemberian nama sudut yang harus kalian pahami betul-betul, ya. Penulisannya itu menggunakan 3 huruf. Ya, kalau 2 huruf itu garis. Misalkan AB itu menyatakan garis, ya. AB, garis AB. BC 2 huruf itu menyatakan garis. Kalau 3 huruf itu menyatakan adalah sudut. Sudut ABC, sudut ABC. Nah, ini sudutnya, ya. Tuh. Yang berikutnya satuan sudut. Nah, sekarang untuk menentukan besar sudut, satuannya itu apa? Misalnya kalau panjang itu satuannya adalah meter, ya. Tingginya 1,5 meter. Nah, itu satuannya meter. Kalau beratnya gram atau kilogram itu berat. Nah, sekarang untuk sudut, ya, satuannya lihat. Nah, untuk mengukur besar suatu sudut itu digunakan satuan sudut yang disebut dengan derajat. Ya, yang kita pelajari di sini adalah derajat. Selain derajat masih ada dengan gradien atau radian, ya. Nah, sekarang di SMP kita pelajari dengan derajat. Lambangnya seperti ini, ya, bulatan titik agak ke atas nulisnya, ya. Tuh, ini lambang derajat. Sekarang perhatikan gambar busur derajat di bawah ini. Nah, ini busur derajat, ya. Ini busur derajat. Cara menghitungnya, mengukur sudut. Kalau dari sini kita mengukur sudutnya, berarti nolnya di sini, yang atas, ya. 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 dan seterusnya. Kalau kita mengukur dari sebelah sini, berarti nolnya yang di bawah nih, ya. Yang di tengah. 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya busur derajat. Misalnya ada sebuah garis. Nah, ini. Lihat, sudut yang dibentuk oleh 2 buah garis ini. Kalau kita mengukur sudut dari sini, berarti nolnya yang di dalam, ya. 10, 20, 30. Berarti besar sudut yang dibentuk ini adalah 30 derajat. Ya. Ini besarnya adalah 30 derajat. Dibaca, nah ini 30 derajat, ya. Kemudian, nah, garis yang mendatar, kemudian garis yang tegak, vertikal. Ya. Besar sudut yang dibentuk oleh garis mendatar dan vertikal itu adalah 90 derajat, ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ya. Berarti besar sudutnya ini adalah 90 derajat. Yang biasa disebut dengan sudut siku-siku. Biasa disebut dengan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian yang berikutnya. Berapa besar sudutnya ini? Kita lihat dari sini. Nah, ini. Berarti nolnya dari sini, ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ya. Maka besar sudutnya ini adalah 130. Itu besar sudut, ya. 130 derajat, ya. Ingat derajat. Contoh berikutnya. Nah, sekarang dari sebelah kiri, ya. Menghitung besar sudutnya dari sebelah kiri, ya. Nolnya berarti di sini. Ya. Kita lihat terus mutar dari 0 sampai garis ini. Ini berapa ini? Ya, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50. Maka besarnya ini adalah 150 derajat, ya. 150 derajat. Nah, kemudian ini, ya. Dari 0 sampai ke sini. Ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 110, 120, 130, 140, 50, 60, 70, 80. Berarti 180 derajat, ya. Sudut yang besarnya 180 derajat itu biasa disebut dengan sudut lurus, ya. Disebut dengan sudut lurus. Berikutnya, kemudian jenis-jenis sudut. Ada jenis-jenis sudut, ya. Jenis pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat, ya.
adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, ini sudut siku-siku ya. Garis horizontal dan vertikal ini membentuk sudut siku-siku. Ini lambang siku-siku pada gambar ya. Kalau ada lambang seperti ini berarti sudutnya siku-siku atau besarnya 90 derajat. Kemudian sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Ya, di bawah 90 derajat. Misalnya 80, 70, atau 85, atau 72. Nah, itu sudut lancip ya. Nah, ini sudut lancip. Antara 0 derajat dan 90 derajat. Di atas 0 derajat tetapi di bawah 90 derajat. Ya. Ini gambarnya sudut lancip. Ya. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Ini sudut tumpul. Nah, ini sudut tumpul ya. Lebih dari 90 derajat. Tetapi kurang dari 180. Nah, ini namanya sudut tumpul. Kemudian yang keempat, sudut lurus. Adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, itu namanya sudut lurus. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Ini besarnya 180 derajat. Sudut lurus. Kemudian ada lagi disebut dengan sudut refleks. Ya. Sudut refleks itu sudut yang terbentuk atau yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Ini namanya sudut refleks. Ya. Nih. Sudut refleks lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Namanya sudut refleks. Nah, ini contohnya. Yang di belakangnya ini sudut refleks ya. Nah, ini sudut refleks. Contoh, sebutkan jenis sudut pada sudut yang besarnya diketahui sebagai berikut. Nah, ini 25 derajat berarti dinamakan dengan sudut lancip. Kemudian jenisnya lancip. Ini juga jenisnya lancip. 90 sudut siku-siku. 116 sudut tumpul ya. 139 juga sudut tumpul. 18 derajat itu adalah sudut lancip ya. Kemudian 165 derajat sudut tumpul. 180 derajat itu sudut lurus. 200 derajat itu dinamakan dengan sudut refleks. 300 derajat juga disebut dengan sudut refleks ya. Contoh sekarang. Gambarlah sudut yang besarnya 60 derajat. Nah, lihat. Pertama gambar garis dulu. Kemudian pastikan di sini letak busurnya di ujung garis. Nah, kalau perhitungan dari sini berarti di nolnya di sini. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, di sini garis ya. Titik dulu baru di garis. Nah, ini ya besarnya 60 derajat. Ya. Kemudian nih. Kalau nolnya dari sini sekarang. Ya, 0. Berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti ini garisnya ya. Nah, ini adalah besarnya 60 derajat. Kemudian lagi contoh berikutnya. Gambarlah sudut yang besarnya 125 derajat. Kita buat dulu garis. Kemudian pasang busurnya seperti ini. Kita hitung dari sini 125 derajat. Ya, kita cari. Nah, ini 125 derajat. Ya, ini besar sudutnya. Kemudian lagi. Oh, sudah ya. Terakhir. Baiklah, untuk pelajaran kali ini Bapak akhiri sampai dengan mengukur besar sudut. Pak akhiri sekian dan terima kasih.